Oke Pak Meike, proses pembukaan kantor perwakilan ini berapa lama Pak? Prosesnya cepat. Kalau yang ini agak lumayan cukup cepat. Nah, ada 6 bulan kita karena support dari pemerintah, dari ini regulator di Indonesia, regulator di sini sangat mendukung pembukaan ini, sehingga kita merasa proses pengajuan sampai dengan keputusan itu sangat cepat, kurang lebih tidak ada 6 bulan. Targetnya apa Pak setelah pembukaan representative office di Sydney ini, apa yang dibidik oleh kita tentunya tidak berhenti ke rep office, kita punya rencana untuk menjadi kantor cabang. Nah, kantor cabang itu kalau seperti tadi disampaikan up to 18 bulan, tapi kita punya target 12 bulan harusnya udah bisa beroperasi. Target kita mudah-mudahan 12 bulan itu bisa menjadi dapat izin bank, karena kita sangat siap bisnis modelnya untuk kita jalanin operasi di sini karena opportunity-nya besar sekali. Artinya diaspora yang punya bisnis di sini akan diharapkan difasilitasi pinjamannya oleh BNI. Ya, jadi memang salah satu target utama kita adalah bagaimana membantu diaspora di Australia ini untuk bisa berkembang, bisa berbisnis dengan baik, dapat supporting funding, dapat supporting advice dari kita, termasuk juga kita akan menggabungkan, mematchingkan dengan para eksportir terutama UMKM dari Indonesia. Jadi bagaimana diaspora dan UMKM Indonesia ini bisa matching, dan tentunya kita berharap diaspora ini yang bisa membantu untuk menjual produk-produk Indonesia yang bagus-bagus ini bisa dijual di Australia. Kalau potensi bisnis kita Pak seberapa besar? Tadi sudah disampaikan sangat besar, karena sekarang ini banyak sekali pengusaha Indonesia juga sudah mulai masuk ke market di Indonesia. Dan kalau dilihat program pemerintah yang akan datang itu kan terkait dengan healthcare, kesehatan, food. Nah, itu dua-duanya adalah kekuatan dari tourism juga, itu adalah kekuatan juga dari negara Australia. Jadi ini akan bisa match antara Indonesia dan Australia ini. Selain tentunya diaspora, korporasi yang lain, tapi kita melihat dari sisi rencana pemerintahan yang akan datang, kelihatan itu match dengan apa yang kekuatan yang dimiliki Australia ini, sehingga saya yakin ini akan sangat produktif untuk ke depan. Sebenarnya mereka semua positif, nggak ada yang negatif. Jadi kantor luar negeri sekarang ini hampir semua positif. Karena bagaimanapun juga kita emang sedang membangun ini, Indonesia butuh funding juga dari luar negeri. Nah, kehadiran kantor luar negeri ini bukan sekedar untuk lending, tapi juga membawa fund ke Indonesia. Karena Indonesia butuh fund untuk membangun infrastruktur, membangun industrialisasi di Indonesia, untuk membangun ekosistem yang ada, infrastruktur yang lainnya. Itu sangat membutuhkan funding. Jadi potensinya sangat besar, cuman kami hati-hati dengan situasi geopolitik sekarang ini aja. Tapi secara ini potensinya besar sekali dan masih menguntungkan. dalam hal presentasi nggak bisa begini Pak, tidak angka tertentu? Gini, kami nggak mau targetkan besar, tetap aja majority kita kan fokusnya juga di Indonesia. Of course Indonesia lebih besar, jadi kalau kita nggak bisa bilang sini akan membesar lebih besar dari perkembangan di Indonesia, enggak. BNI tetap akan fokus ke domestik, luar negeri itu untuk mensupport bisnis. Jadi kalau support kan hanya mensupport customer kita yang mau ke luar negeri, mau ke global, itu kita support. Termasuk yang UMKM kita yang ke global, termasuk diaspora. Itu nggak sebesar tentunya. Diaspora kita paling 8 juta, paling yang berbisnis mungkin 10%, ya kurang lebih 2 juta.
Jadi nggak sebesar, persentasenya mungkin less than 10%, nggak akan besar sekali. Cuman secara tidak langsung itu akan membantu Indonesia loh. Jadi jangan dilihat cuman standalone luar negeri, ini akan support juga Indonesia.